Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my channel. Di video ini aku bakalan jelasin ke teman-teman seputar kemoterapi sih. Jadi kayak fungsinya, kemudian efek sampingnya yang banyak dibicarakan dan banyak orang yang takut sama efeknya, nggak mau ngelakuin kemoterapi karena takut sama efeknya. di sini aku bakalan jelasin itu, dan ini berdasarkan pengalaman aku sendiri, efek samping dari kemoterapi selama 12 kali yang aku rasain. So, simak terus penjelasannya. Ini berdasarkan dari artikel-artikel di website yang aku baca untuk dijadikan sumber. Jadi kemoterapi atau kemo bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan sel kanker. Meski pengobatan ini memang benar bisa menyembuhkan penyakit kanker, tapi kemoterapi ini juga memiliki efek samping yang tidak sedikit, teman-teman. Kemudian jenis pengobatan kemoterapi ini diberikan kepada penderita itu tergantung dari jenis kankernya, lokasinya, kemudian stadium berapa, penyebarannya itu kayak gimana. Jadi tergantung itunya. Jadi nggak semuanya penderita kanker itu kemoterapinya dengan cara yang sama, dan juga nggak semua penderita kanker ini kemoterapinya 12 kali kayak aku. Mungkin ada yang sekali, 2 kali, ada yang 6 kali, mungkin ada yang lebih juga. Dan efek samping dari pengobatan kemoterapi ini juga ada yang bersifat ringan, maksudnya mudah hilangnya, dalam waktu bentar bisa hilang, dan ada juga yang dalam jangka panjang. Tugasnya obat kemoterapi ini tuh buat menghancurkan sel-sel kanker yang ada di tubuh kita yang mulai membelah dan membanyak. Jadi cara kerjanya itu menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker yang berkembang dan membelah diri dengan cepat. Karena sel kanker ini kalau udah di dalam tubuh, dia itu belahnya cepat, teman-teman. membelah selnya jadi banyak. Dan beberapa manfaat dari kemoterapi itu, yang pertama, memperkecil ukuran tumor ganas dan meringankan rasa sakit. Kemudian yang kedua, mencegah penyebaran, memperlambat pertumbuhan, sekaligus menghancurkan sel kanker yang berkembang ke bagian tubuh lain. Yang ketiga, menghancurkan semua sel kanker hingga sempurna dan mencegah kekambuhannya tumbuhnya sel kanker itu gitu. Jadi memang perlu proses kemoterapi ini untuk penderita kanker. Nah, meskipun kemoterapi ini bisa menghancurkan sel kanker, tapi kemoterapi ini juga nyerang ke sel sehatnya, teman-teman. Dan obat kemoterapi ini nggak bisa bedain mana sel kanker dan mana sel yang sehat. Jadi sama obat ini dibasmi semua. Nah, karena sel sehatnya ikut terserang, jadi timbullah efek samping gitu. Tapi memang biasanya efek samping yang muncul pada umumnya itu bakalan segera menghilang memang setelah pengobatan kemoterapinya itu selesai. Metode kemoterapi yang dilakukan tergantung pada jenis kanker yang diderita. Jadi beda-beda gitu caranya, nggak semuanya di infus dan nggak semuanya di chemoport kayak aku gitu. Jadi beda-beda. Terlepas dari cara pemberiannya, obat kemoterapi ini juga dapat bekerja dan memiliki tingkat keberhasilan yang sama gitu. Jadi memang rata-rata bisa dibilang berhasil sembuh, berhasil menjalaninya, ngelewatinnya dengan segala macam efek sampingnya. Tapi memang rata-rata alhamdulillah berhasil gitu, teman-teman. Mungkin banyak orang yang berpendapat dan ngira kalau obat kemoterapi ini menimbulkan rasa sakit. Padahal enggak, cuma tergantung cara pemberiannya. Kalau disuntik, nyeri lah yang disuntik itu. Kalau obat kemoterapinya memang nggak menimbulkan rasa sakit, teman-teman. Tapi ya itu efek sampingnya dari obat kemoterapi. Cuman kalau waktu masuk ke tubuh itu ya nggak kerasa apa-apa. Kayak biasa, kayak infus. Nah, kemoterapi ini kan merupakan pengobatan kanker yang efektif dan terbukti mampu untuk menyelamatkan jutaan jiwa. Namun di balik itu, kemoterapi ini juga punya efek samping yang macam-macam. Efek samping dari kemoterapi ini sebenarnya nggak selalu sama tiap orang. Jadi bisa beda-beda, termasuk dari tingkat keparahannya. Dan beberapa efek samping yang sering aku lihat dan beberapa juga ngerasain itu, yang pertama ini rambut rontok, teman-teman. Nah, memang pengalamanku sendiri waktu awal kemoterapi itu rambutku rontok dan lumayan banyak. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada, dan sekarang tumbuh juga yang baru. Karena memang selama proses kemoterapi itu aku rawat rambutku, kasih kayak hair lotion yang baby. pokoknya pakainya itu aku yang lembut-lembut gitu. biar ke kulit kepala juga nggak terlalu keras, karena obat kemoterapinya kan udah keras, teman-teman. Kemudian nyeri, biasanya nyeri itu ya kayak linu-linu atau kerasanya itu di mana, di sebelah mana itu nyeri. Dan waktu itu aku juga nyerinya itu ke badan itu rasanya kayak Capek banget gitu.
Kemudian kehilangan nafsu makan. Gimana sih caranya buat ngembaliin nafsu makan? Kalau aku waktu itu sih makannya dikit-dikit aja, jadi nggak sekali makan langsung porsi besar gitu, nggak. Jadi pagi ya mungkin bisa dibuka dengan buah, atau waktu itu aku juga minum susu khusus untuk menambah nutrisi sih. Itu namanya Nutriken. Jadi gitu ya teman-teman, caranya nambah nafsu makan kita itu ya makannya nggak langsung porsi besar. Porsi dikit-dikit tapi sering gitu. Pokok harus tetap perhatiin protein, karbo, serat. Jadi benar-benar harus seimbang, karena memang kita nyimbangin juga sama sel darah putihnya, HB-nya kita. Aku waktu itu konsumsi buah bit terus, itu yang bisa bantu untuk menaikkan HB dan menormalkan leukosit gitu. Itu buah bit bagus banget sih. Kemudian penurunan berat badan biasanya efek sampingnya, tapi waktu itu aku nggak turun teman-teman, naik terus. Nah, kata dokternya juga kalau selama proses kemoterapi kemudian ada kenaikan berat badan, itu tandanya berarti berhasil gitu. Jadi nggak usah takut gendut, nggak apa-apa, tenang aja. Nanti kalau kemoterapinya sudah ya kita mulai buat nata makanannya lagi. Kemudian mual dan muntah. Ini banyak banget sih yang ngerasain, tapi alhamdulillah aku nggak ngerasain mual dan muntah. Kemudian ngerasain kayak sesak napas dan detak jantungnya itu cepet banget akibat dari anemia tadi. Aku kayak gitu teman-teman. Jadi ngapa-ngapain tuh ngos-ngosan gitu bisa dibilangnya. Ngapain tuh detak jantungnya cepet. Tapi alhamdulillah sekarang setelah selesai proses kemoterapi ini aku mulai sering latihan kayak dari olahraga, terus kemudian yoga. Aku nyoba yoga pernafasan, terus kemudian renang, latihan pernafasan kayak gitu teman-teman. Jadi harus dilatih lagi karena memang bisa sembuh. Kemudian gangguan insomnia atau sulit tidur, banyak banget yang ngalamin juga. Ini gangguan psikolog kayak depresi atau stres dan rasa cemas gitu. Kita harus cari cara gitu, gimana caranya nyemangatin diri kita sendiri. Kita bikin diri kita itu senang sendiri, karena emang bahagia itu kita sendiri yang bikin, gak harus kita naruh kebahagiaan itu di orang lain gitu. Ya udah, kita sendiri aja, kita aja yang create. Gimana sih caranya aku tuh bisa selalu ngerasain happy, selalu semangat, selalu berpikir positif gitu. Gimana sih? Ya kita pelajari dengan pertama yang harus kita lakuin dulu itu kita love ourselves dulu. Kita itu nerima diri kita dulu. Jadi jangan mangkel sama diri kita sendiri, jangan sebel. Ya namanya juga udah terjadi ya, nggak apa-apa, kita jalanin aja, pasti ada jalan keluarnya kalau kita mau usaha. Udah nggak usah dipikirin susah-susah, nggak usah dipikirin berat-berat gitu. Ya apa yang terjadi ya udah jalanin aja gitu. Nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Jadi semua itu pasti mungkin, nothing impossible. Kemudian efeknya ini rasa lelah atau lemas panjang hari. Ya kayak yang aku rasain itu sih. Sepanjang hari, bayangin teman-teman. Nah, waktu kemoterapi aku juga ngerasain ini. Kemudian konstipasi atau diare dan juga sariawan. Jadi kalau kita kemoterapi itu kita benar-benar harus jaga diri kita ya, karena memang selama kemoterapi itu bisa dibilang tubuh kita itu rentan buat terkena virus, gampang buat infeksi gitulah istilahnya. Jadi itu ya teman-teman efek samping dari kemoterapinya. A few moments later. And by the way, kemoportnya masih ada di sini teman-teman sampai sekarang, masih belum dioperasi lagi buat diambil. Tapi ingat teman-teman bahwa badai itu pasti berlalu gitu. Jadi ya kesulitan apa yang kita rasain, ujian apa yang lagi kita alamin, itu pasti semuanya berlalu dan pasti ada masanya juga bahwa itu udah selesai gitu. Teman-teman, gitu dulu di video kali ini, dan semoga videonya bermanfaat. Semoga juga menambah wawasan teman-teman seputar kemoterapi dan kanker. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe channelku biar aku semangat kontennya teman-teman. I love you so much. Semoga teman-teman dimudahkan dalam segala urusannya, dilapangkan hatinya, dan selalu diberi kesehatan. Oke guys, see you in the next video. Bye bye. Thank you for watching.